Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita bimbingan lagi Siti Rahmatun Hasanah. Analisis pay letter terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah dan bawah dalam fikih, dalam kajian fikih muamalah gitu kali ya. Kajian fikih muamalah. Kamu kuanti ya? Puan, Pak. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini semakin pesat dengan segala aktivitas yang menggunakan bantuan internet, bahkan berbeda sekarang saya memberikan oh iya, kemarin gimana tuh jadinya caranya jadi kuantitatif gitu loh. Ya, karena ini kan ngituin banyak masyarakat, Pak. Jadinya kalau wawancara gitu agak susah. Jadi Iya, maksudnya gini, kira-kira tuh apa aja nih yang mau kamu bikin, apa namanya, kan kuantitatif kualitatif kan sama-sama pakai kuesioner ya. Cuman kan kalau kuantitatif itu kan nanti kuesionernya itu kan kita namanya tuh diubah menjadi apa namanya, dinominalkan gitu kan, dijadikan angka gitu kan, biar dia nanti bisa dimasukkan dalam SPSS, ke dalam program aplikasi untuk analisa gitu kan. Nah jadi gini, ini kan analisis pay letter ya, pay letter dalam kajian. Nah, kamu udah ada ininya belum, kayak semacam pertanyaan-pertanyaannya itu apa aja gitu? belum sampai situ. Nah itu apa namanya, kamu harus ini ya, apa namanya, coba dari situ tuh. Nah itu dari mana? Nah nanti itu dapatnya dari bab 2 dari kajian teorinya ya. Kalau saya lihat sih latar belakangnya udah bagus ya, udah mulai apa, jadi itu ada data-datanya gitu kan. Nah ini pertanyaannya, jangan bagaimana pandangan masyarakat ya. Ini udah ganti, Pak. Hah? Aplikasinya. Oh ya, ini belum ya. Iya. Ini. Nah iya. Apakah pay letter berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah dan bawah? Sama satu lagi. Bagaimana penggunaan pay letter dalam perspektif fikih muamalah? Berarti nanti ini diubah ya. Nah terus nanti itu dari 2 pertanyaan itu akan diturunkan ya, di situ ada derivatifnya tuh. Derivatifnya itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan kuantitatif dari 2 ini ya. Nah itu nanti teman, jadi ada teorinya ya, ada teorinya. Oke. Ini 1 mahasiswa 2 fakultas ekonomi. Landasan teori pay letter, pengertian pay letter. Oke. Pay letter menurut fikih muamalah. Nah ini boleh nih. Nah ini ada nih, dari sini nih kita bisa dapetin nih nanti ya. Pertama, tidak untuk melegalkan riba ya. Terus barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Pada saat transaksi dibuat, harga harus satu dan jelas. Akad jual beli kredit
harus tegas. Nah, nanti bisa jadi nih pertanyaan-pertanyaan dari sini nih. Misalkan apakah apa namanya dalam kredit pay letternya si A gitu kan, dia ada denda yang berlipat-lipat atau dia ada penambahan apa namanya istilahnya apa ya, penambahan ini ya, di luar dari ini loh, dari harga pokok dan margin ya, dan itu penambahannya itu bersifat fluktuatif ya. Nah, jadi hal-hal yang berbau riba nih, pertama nih hal-hal yang berbau riba nih ya. Kan kadang-kadang dia dikatakan akad ini tidak dimaksud untuk menegakkan riba. Berarti kita harus lihat nih kondisi masyarakat sekarang ya. Kondisi masyarakat sekarang ketika mereka melakukan pay letter ya. Apakah tadi itu ya, adakah denda yang berlipat-lipat ya ketika si konsumen itu tidak dapat membayar tepat waktu. Nah, terus adakah apa namanya keuntungan ya, jadi margin keuntungan yang bersifat fluktuatif, karena kan yang nama jual beli itu kan dia pasti ya, harga pokoknya pasti, marginnya pasti. Nah, ketika dia apa namanya marginnya itu tidak pasti, nah itu maka dia bisa menjadi kategori riba walaupun sebenarnya goror gitu kan. Nah, adakah yang seperti itu gitu kan? Nah, nanti jadi pertanyaan-pertanyaan tuh ya dari situ ya. Tentang riba berarti. Tentang riba gitu kan. Jadi itu betul kita bikin turunannya banyak gitu kan. Nah, terus barang dimiliki penjual ya. Barang itu harus punya penjual. Bukan artinya jadi si penjual ini dia cuma apa ya kalau dibilang tuh, cuma yang meminjamkan uang gitu loh. Bukan cuma yang meminjamkan uang. Kalau dia meminjamkan uang maka itu jadinya riba ya. Tapi kalau si penjual itu memang barangnya udah dia yang punya, nah itu jadi jual beli. Barang yang dijual bukan merupakan emas, nah, bukan barang-barang untuk mata uang ya. Waktu hadisnya ada tuh ya, emas dengan emas ya, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, bahan makanan pokok ya. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas. Nah, harga satu maksudnya tuh harganya itu tidak boleh berubah-ubah ya. Berubah-ubah tuh misalkan gini. Mungkin kalau yang ekstrimnya itu di ini ya, KPR ya, KPR yang konvensional. Itu biasanya harga sekian tapi dalam tanda bintang untuk 1 tahun pertama gitu kan. Nah, tahun kedua itu nggak jelas tuh ya kan. Nah, nggak jelasnya dari mana? Dari bunganya itu ya. Yang mungkin nggak jelas itu bunganya itu. Karena dalam jual beli itu tadi ya, dia harus pasti. Kan jual beli itu namanya certainty contract. Naturally certainty contract itu kontrak akad yang secara alamiahnya dia certain, pasti. Akad jual beli kredit harus tegas, tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa atau leasing ya, tidak boleh apa namanya jual sewa ya, tidak boleh leasing, apalagi leasingnya yang capital leasing itu kan. Nah, nanti nih bikin turunan-turunannya nih dari sini nih ya, nih dapat nih 1 sampai 5 ini poin 1 sampai 5. Oh, ini perilaku konsumtif ya. Nah, ini bagus juga nih dari aspek apa namanya fikih muamalah ini kan juga menyinggung ke masalah konsumtif ya. Nah, nanti bisa juga nih kita masukin tentang perilaku konsumtif ini ya. Pertanyaannya misalkan gini. Ketika Anda membeli barang ini, apakah Anda yakin benar-benar membutuhkan barang tersebut?
Karena banyak loh ya. Mungkin saya sendiri juga ketika ngeliat apa misalkan headset gitu ya. Wow, ada yang jual headset nih flash sale. Bisa dibayar nanti harga cuma 5.000 gitu ya. Wah, itu banyak tuh yang beli. Padahal belum tentu dia butuh headset kan. Belum tentu. Lihat harganya murah terus bisa dibayarin nanti lagi kan. Udah ambil gitu kan. Padahal butuh juga enggak gitu ya. Nah, itu konsumtif tuh ya, boros ya. Jadi boros itu, konsumtif itu nggak selalu identik dengan yang mahal ya. Kalau mahal dia memang lagi butuh, itu nggak konsumtif ya. Misalkan ada pengusaha ya, dia butuh laptop yang harganya 30 juta dan itu memang dia butuh untuk keperluan dia. Dia beli itu nggak konsumtif, dia nggak boros karena memang dia butuh ya. Dibandingkan dengan headset tadi yang 5.000, orang rebutan beli padahal butuh juga kagak ya kan. Tapi dibeli ya kan, padahal dia nggak butuh, padahal di rumah headset udah numpuk. Nah, itu konsumtif tuh walaupun cuma 5.000 ya. Ya tergantung kebutuhannya Cak. Iya. Nah, kan larangan terhadap israf ya, boros. Konsumen. Oke, ini sebenarnya sih bab 1, 2, 3 ini udah oke. Ini bab 3. Meter. Nanti yang jadi X1 nya apa? Satunya pelet. Cuman X sama Y doang, ada 2 variabel. Iya. X-nya pay letter sama Y-nya perilaku konsumtif. Berarti semakin tinggi pay letter berarti dia semakin konsumtif gitu ya. Semakin banyak orang ini, jadi teorinya gitu ya. Ya paling itu aja ya, apa namanya, rahmatun ya. Berarti X nya itu pay letter, berarti nanti yang menjadi apa Indikatornya berarti riba, perilaku konsumtif. Iya. Konsumen itu sendiri berarti. Terus tadi sama konsumtifnya itu tadi ya, apakah dia membutuhkan atau tidak gitu kan. Terus pay letternya itu apa, dia itu mengandung riba atau enggak gitu. Berarti semakin semakin dia apa menerobos rambu-rambu muamalah ya. Misalkan nih ada pay letter padahal tuh kalau seandainya dia nggak bisa bayar itu ribanya gede banget, tapi dia sudah istilahnya udah nafsu gitu, udah apa namanya pengen banget gitu kan. Dibeli juga akhirnya tuh ya. Nah itu bisa tuh, berarti dia konsumtifnya tinggi tuh ya. Karena dia menerobos rambu-rambu fikih muamalah. Boleh nanti kita bikin itunya ya, kuesionernya ya. Tinggal bikin kuesioner. Nah, terus ini udah aktif. Yang kata bapak nih pamijahan itu ya. Ini benar apa enggak? Yang ini nih. Pamijahan salah satu wilayah dengan menunjukkan wajibnya kan ada satu dasar pasalnya melakukan harus debt collector pakai B ya. Batas sama-sama ingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, meneliti membatasi. Jadi saya ini ya pay letternya aku laku Pak. Iya, oh ininya rumusan masalah nanti ganti ya pertanyaannya ya. Ini yang ini berarti. Jadi bagaimana sebenarnya bukan analisis sih, pengaruh ya. Iya ini. Bagaimana pengaruh pay letter dalam meningkatkan perilaku konsumtif? Ya. Bagaimana pengaruh pay letter
dalam meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat kelas menengah dan bawah dalam kajian fikih muamalah. Kan lebih bagus itu ya. Pengaruh pay letter dalam meningkatkan perilaku konsumtif. Memang rata-rata kalau kuantitatif itu pengaruh sih depannya. Kayak analisis itu kualitatif. Pengaruh pay letter dalam meningkatkan perilaku konsumtif ya. Masyarakat kelas menengah bawah dalam kajian fikih muamalah. Nah, itu. Jadi dia pakai indikator fikih muamalah. Dr. Erwani Tarmizi ini kayaknya. Oke, gitulah. Rumusannya gitu ya. Sampai nanti ada perilaku konsumtifnya juga ya. Nah berarti nanti ini mana? Kan jangan kayak gini nih. Kata pemikirannya itu gimana? Tiba ya. Berarti dia walaupun X1 nya itu pay letter ya, tapi ininya makanya indikatornya fikih muamalah ya. Harus kelas terganggu tunggakan lama ya. Kita berarti ini pay letternya itu terdiri dari satu nih ya, riba. Ada nggak ribanya? Berarti semakin tinggi ribanya semakin tinggi konsumtifnya ya. Satu ya. Terus yang kedua kepemilikan ya, kejelasan kepemilikan ya. Nah, kepemilikan barang ya. Kepemilikan barang. Nah, semakin tidak jelas pemiliknya ya, berarti semakin konsumtif. Jadi si pembelinya itu dia istilahnya tidak mau tahu ini barang punya siapa. Yang penting dia beli sama si A itu, dia pay letter sama si A itu ya. Yang penting dia dapetin tuh barang gitu kan. Walaupun bisa jadi si A itu sebenarnya dia nggak ngasih barang tapi ngasih pinjaman. Nah, yang ngasih pinjaman uang gitu kan. Nah, berarti dia konsumtif gitu ya. Satu ya. Berarti ini dapat X1, X2 ya. Jadi X1 X2 itu dari kajian fikih muamalah ya. Nah, terus barang-barang yang dijual itu bukan barang mata uang ya. Nah, misalkan nih yang lagi tren-trennya apa? Uang digital ya, kayak apa tuh Bitcoin gitu kan. Beli Bitcoin dengan cara pay letter. Nah, ngutang gitu kan. Jadi semakin apa kalau dibilang semakin dia apa ya, bisa tuh kalau dibilang tuh males ya kan. Orang yang bermain dengan riba itu kan rata-rata sebenarnya dia kan malas, dia malas kerja. Jadi dia pengennya tuh uangnya dia tuh jadi uang lagi gitu kan. Nah ini nih yang poin 3 nih, barang yang dijual bukan merupakan barang emas, perak atau mata uang ya. Jadi uang bukan komoditi ya dalam Islam ya, uang bukan komoditi, atau bahasanya yang riba itu uang dijadikan komoditi ya, dijadikan komoditas. Nah berarti semakin dia tinggi uang itu jadikan komoditas, berarti dia semakin konsumtif ya. Pada saat transaksi dibuat harga harus jelas ya, jelas maksudnya antara harga pokok dengan margin ya, itu jelas ya. Berarti semakin nggak jelas, nah berarti dia kalau misalnya nekat beli juga dengan harga yang tidak jelas, berarti dia konsumtif ya. Jadi di situ ya indikatornya. Akad jual beli harus tegas, tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa. Nah kepemilikannya ya, kepemilikan
kepemilikan di sini adalah kepemilikan dari barang itu ya. Kepemilikan transaksinya ya, transaksinya jelas ya. Berarti semakin nggak jelas transaksi ya, berarti dia semakin konsumtif ya. Jadi ada 5 pendekatannya. Iya, ada 5 dari sini aja ya, kita ambil dari bukunya Erwani Tirmizi ya. Ya itu ya nanti. Jadi ini ya apa namanya nih, kerangka pemikirannya ya. Jadi X1 nya riba, terus nah nanti ini konsumtif ya kan, X1, X2, X3, X4, X5 ya. Jadi ada 5 ya. Jadi gini ininya ya. Enggak kayak gini ya. Terus di sininya mungkin gini kayak pay letter ya. Oke lah, lanjut dulu ya, Ramadan ya. Tinggal bikin kuesionernya. Iya, kan jadi ketahuan kan kalau udah ada teorinya. Oke, makasih Ramadan.